Baik, selamat malam teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi kami yang berjudul Cloud Computing. Baik, sini kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Erlina Suryani dengan NIM akhir 029, kemudian Putri Tia Permata dengan NIM 073, kemudian ada saya sendiri, Putri Rahma Amalia dengan NIM akhir 063, kemudian ada Sandrina Salsabila dengan NIM akhir 046, dan yang terakhir ada Esya Cahya Genjala dengan NIM akhir 069. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Erlina Suryani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan definisi komputasi awan. Cloud computing atau komputasi awan merupakan kombinasi dari penggunaan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet. Awan yang dimaksud di sini merupakan metafora untuk internet, karena awan sering digambarkan dalam visualisasi jaringan komputer dan internet. Cloud computing dapat memberikan banyak kemudahan bagi penggunanya, seperti kemudahan mengakses informasi dan data melalui internet, serta kemudahan menjalankan program tanpa harus melakukan pemasangan terlebih dahulu. Cloud computing sendiri dapat bersifat public and private. Selain public and private, ada beberapa perusahaan yang menyediakan cloud yang menawarkan layanan hybrid cloud dan community cloud. Hybrid cloud merupakan gabungan dari public and private cloud, sementara community cloud merupakan opsi cloud yang dapat digunakan oleh komunitas, organisasi, institusi, dan sebagainya. Perusahaan yang menyediakan layanan komputasi awan memungkinkan seluruh penggunanya untuk menyimpan berkas di awan atau ruang virtual dari server jarak jauh. Selain itu, penggunanya juga dapat mengakses seluruh berkas yang tersimpan kapanpun dan dimanapun selama memiliki akses internet. Penggunaan tidak perlu berada di tempat khusus untuk mengakses berkas tersebut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat penggunaan komputasi awan atau cloud computing. Cloud computing sendiri memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu, dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Manfaat lain dari penggunaan komputasi awan atau cloud computing bagi perusahaan yaitu yang pertama, fleksibilitasnya yang tinggi. Dengan adanya fleksibilitas yang tinggi, karyawan dapat dimanapun dan kapanpun mengakses layanan secara mudah karena mereka tidak perlu membawa hard disk atau flash disk ketika sedang tidak berada di kantor. Yang kedua, privasi data dan keamanan terjamin. Kerahasiaan data perusahaan di cloud storage pun akan dilindungi secara ketat sehingga aman dari serangan virus atau malware yang membahayakan. Karena sistemnya terintegrasi, sistem keamanan cloud computing pun dirancang secanggih mungkin. Yang ketiga, ada hemat biaya dan investasi yang jangka panjang. Yang keempat, kapasitas lebih besar. Kapasitas ini bisa dimanfaatkan untuk penggunaan jangka panjang. Kendati kapasitasnya besar, Anda dapat mencari dan melacak data dalam cloud storage dengan mudah lewat fitur pencariannya. Yang kelima, data lebih mudah dipulihkan. Cloud computing memiliki fitur backup dan recovery. Alhasil, data yang di komputer dapat langsung disimpan di cloud dengan aman berkat fitur backup. Sementara itu, recovery bermanfaat untuk memulihkan data yang hilang atau tidak sengaja terhapus. Yang terakhir ada, maaf nggak kelihatan. Dan yang terakhir lebih meningkatkan daya saing. Baik, next. Oke, selanjutnya ada kasus penggunaan komputasi awan. Penggunaan komputasi awan telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan memiliki berbagai macam aplikasi di berbagai bidang.
Berikut adalah beberapa contoh kasus penggunaan komputasi awan. Yang pertama adalah penyimpanan data. Komputasi awan memungkinkan pengguna untuk menyimpan data mereka secara online, menghilangkan ketergantungan pada penyimpanan fisik seperti hard drive atau server lokal. Layanan penyimpanan awan seperti iCloud, Dropbox, dan Microsoft OneDrive memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengakses, dan berbagi file mereka dari mana saja dengan koneksi internet. Yang kedua, itu ada pengolahan data skala besar. Komputasi awan memungkinkan perusahaan dan organisasi untuk melakukan pengelolaan data yang kompleks dalam skala besar. Dengan penggunaan sumber daya komputasi awan yang fleksibel, mereka dapat menganalisis dan memproses jumlah data yang besar dan cepat. Contohnya adalah pengelolaan data dalam bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan pembelajaran mesin atau machine learning. Yang ketiga adalah aplikasi dan layanan web. Banyak perusahaan mengembangkan aplikasi dan layanan web yang berjalan di infrastruktur komputasi awan. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi dan layanan tersebut melalui web browser tanpa perlu menginstal perangkat lunak tambahan di perangkat mereka. Contoh populer adalah termasuk iCloud, sekarang dikenal dengan iCloud. Yang keempat adalah pengembangan perangkat lunak dan uji coba. Komputasi awan menyediakan lingkungan pengembangan dan uji coba yang fleksibel bagi pengembangan perangkat lunak. Mereka dapat menggunakan sumber daya komputasi awan untuk membangun, menguji, dan menerapkan aplikasi mereka tanpa harus memiliki infrastruktur fisik sendiri. Platformnya seperti Amazon Web Service atau AWS dan Microsoft Azure menawarkan berbagai layanan yang mendukung pengembangan perangkat lunak di lingkungan awan. Yang kelima adalah penyediaan infrastruktur sebagai layanan atau infrastruktur as a service atau IaaS. Dengan menggunakan komputasi awan, perusahaan dan penyewaan infrastruktur IT secara virtual, mereka dapat mengakses sumber daya seperti server virtual, jaringan, dan penyimpanan yang disediakan oleh penyedia layanan awan, seperti AWS atau Azure. Ini mengurangi kebutuhan untuk memiliki dan mengelola infrastruktur fisik mereka sendiri, sehingga menghemat biaya dan mempercepat implementasi proyek IT. Yang keenam, itu ada Internet of Things atau IoT. Komputasi awan memainkan peran penting dalam pengembangan dan pengelolaan solusi Internet of Things. Sensor dan perangkat IoT mengumpulkan data yang kemudian dikirim ke platform komputasi awan untuk analisis dan dalam pengelolaan. Dengan penggunaan komputasi awan, perusahaan dapat mengolah jaringan perangkat IoT secara efisien dan mendapatkan wawasan yang berharga dari data yang dihasilkan. Oke, yang terakhir itu ada layanan berbasis langganan. Banyak perusahaan yang beralih dari model lisensi perangkat lunak tradisional ke model langganan atau subscription based dengan memakai iCloud. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai model layanan yang ada dalam cloud computing. Nah, model layanan cloud computing ini akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan. Hanya saja untuk saat ini baru terdapat 3 model yang umum digunakan, yaitu SaaS atau Software as a Service, kemudian PaaS atau Platform as a Service, dan juga ada IaaS atau Infrastructure as a Service. Baik, model yang pertama yaitu SaaS. Nah, SaaS ini adalah perangkat lunak sebagai layanan atau model perangkat lunak berbasis cloud yang nantinya mengirimkan aplikasi ke pengguna akhir melalui peramban internet. SaaS ini umumnya digunakan untuk merujuk ke perangkat lunak bisnis daripada perangkat lunak konsumen yang termasuk dalam Web 2.0. Nah, SaaS ini juga layanan cloud berupa software untuk pelanggan yang disediakan oleh cloud provider. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh umum dari SaaS, yaitu yang pertama ada Office, kemudian ada Salesforce, kemudian ada Canva, ada Dropbox, dan juga ada Zoom. Contoh lainnya juga ada Google Docs, ada juga Adobe Creative Cloud, dan lain sebagainya. Baik, kemudian model yang kedua yaitu ada PaaS. Nah, PaaS ini adalah platform as a service atau layanan dari cloud computing di mana nantinya kita seperti menyewa tempat yang lingkungannya ini terdiri dari sistem operasi, jaringan, database, engine,
framework aplikasi, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita tidak harus menyiapkan tempatnya terlebih dahulu karena nanti aplikasi ini bisa berjalan di tempat tersebut. Nah, dengan adanya PaaS, maka penyedia cloud memberikan dan mengolah seluruh infrastruktur platform, dan pelanggan dipisahkan dari detail lingkungan tingkat rendah, dan pelanggan nanti akan menggunakan platform untuk mengembangkan dan menerapkan aplikasi dari langganannya tersebut. Nah, kemudian ada beberapa contoh dari PaaS. Nah, di sini ada iCloud, ada Amazon Web Service, ada Microsoft Azure, dan juga ada App Engine. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada IaaS. Infrastructure as a Service adalah layanan dari cloud computing, di mana kita bisa menyewa infrastruktur IT seperti komputasi, storage, memori, network, dan sebagainya. Kita bisa definisikan beberapa besarnya unit komputasi dan penyimpanan data, terus memori, bandwidth, dan juga konfigurasi lainnya yang akan kita sewa. Mudahnya IaaS ini adalah menyewa komputer virtual yang masih kosong, di mana setelah komputer ini disewa, kita bisa menggunakannya terserah dari kebutuhan kita. Kita juga dapat menginstal sistem operasi dan aplikasi apapun di atasnya. Next. Berikut adalah contoh dari IaaS. Yang pertama ada Telkom Cloud, kemudian ada Amazon, kemudian ada Biznet, dan yang terakhir ada Microsoft Azure. Next. Kemudian apa sih perbedaan dari SaaS, PaaS, dan IaaS? Eh, untuk SaaS sendiri menyediakan opsi layanan yang sumber dayanya digunakan sebagai penyusun suatu hardware. Perlu diketahui juga harganya dihitung dari jumlah konsumsinya. Di SaaS, kita hanya tinggal menggunakan software yang telah disediakan. Fakta menariknya, dengan berlangganan SaaS, maka seseorang tidak perlu memberi IaaS dan PaaS. Selanjutnya, PaaS merupakan sebuah rangkaian layanan yang akan membantu melakukan pengujian, development, serta penerapan aplikasi. PaaS adalah layanan di mana kita menyewa tempat yang lingkungannya terdiri dari sistem operasi dan sebagainya. Sedangkan program IaaS hanya bisa digunakan dengan berlangganan yang nominalnya tergantung jangka waktu penggunaannya. Mudahnya IaaS ini kita bisa menyewa infrastruktur seperti yang saya sebutkan tadi, infrastruktur IT ibarat komputer virtual yang masih kosong, di mana setelah komputer virtual ini disewa, kita bisa menggunakannya terserah sesuai dengan kebutuhannya kita. Next. Selanjutnya adalah kelebihan dari komputasi awan. Yang pertama, menghemat biaya investasi awal untuk pembelian sumber daya. Yang kedua, bisa menghemat waktu sehingga perusahaan bisa langsung fokus ke profit dan berkembang dengan cepat. Kemudian yang ketiga, membuat operasional dan manajemen lebih mudah karena sistem pribadi atau perusahaan yang tersambung dalam satu cloud tersebut dapat dimonitor dan diatur dengan mudah. Yang keempat, menjadikan kolaborasi yang terpercaya dan lebih ramping. Dan yang terakhir, menghemat biaya operasional pada saat reliabilitas ingin ditingkatkan dan kritikal sistem informasi yang dibangun. Next. Baik, jika ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Maka kekurangan komputasi awan ini, komputer akan menjadi lebih lambat atau tidak bisa dipakai sama sekali jika internet bermasalah atau kelebihan beban. Dan juga perusahaan yang menyewa layanan dari cloud computing tidak punya akses langsung ke sumber daya. Jadi semua tergantung dari kondisi vendor atau penyedia layanan cloud computingnya. Jika vendor rusak, maka eh, ataupun layanan backupnya buruk, maka perusahaan akan mengalami kerugian yang besar. Next. Baik, mungkin itu tadi sekian presentasi dari kami, kelompok 5. Jika teman-teman ada pertanyaan, mungkin bisa untuk bertanya melalui
kolom komentar atau mungkin bisa untuk langsung menanyakan lewat chat WA. Baik, terima kasih teman-teman semua. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.